Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Jika yang berada di luar, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Untuk pertemuan kali ini, kita memasuki mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, ini slide yang menunjukkan bahwa eh, di sana ada email saya yang bisa dihubungi, terus kemudian ada website saya, dan ada nomor WA. Jika ada pertanyaan dan ingin bergabung dalam grup mata kuliah ini. Nah, ini berikutnya adalah slide kontrak kuliah. Ya, jadi di sana bisa dilihat ada pertemuan, ya, ada waktunya. Anda bisa memasuki di jam tersebut. Di sana ada hari Senin di jam pagi dan di jam sore. Jika tidak bisa masuk pagi, bisa juga ikut di sore hari atau bisa mengikuti di hari Jumat pada jam 19 sampai jam 21. Nah, tempat pertemuannya untuk sekarang ini karena masih dalam masa pandemi, jadi kita menggunakan virtual. Jika nanti dinyatakan situasi aman, kita bisa kuliah di ruang kuliah di 214 dan 131. Nah, jadi manfaat mata kuliah ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah kemampuan untuk memahami dan melaksanakan penelitian di bidang TIK. Deskripsi mata kuliah, materi yang dibahas meliputi IPTEK, ya, penelitian ilmiah, permasalahan, hipotesis, variabel penelitian, terus kemudian ada populasi, sampel, ya, teknik sampel, desain penelitian, dan metodologi pengumpulan data. Diharapkan, ya, nanti mahasiswa itu memahami konsep, jenis, dan metode penelitian, ya. Mahasiswa memahami mampu melakukan seluruh proses pada metode penelitian. Terus kemudian diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap data penelitian dan diharapkan mampu melakukan penulisan hasil paper penelitian dan presentasi hasil penelitian yang dilakukan. Aspek penilaian, ya. Nilai akhir semester mata kuliah nanti adalah gabungan dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas mandiri, dan tugas terstruktur. Dan ini adalah buku referensi yang digunakan, ya, thesis project, ya, experimentation in software engineering, ya, project in computing and information system, terus kemudian scientific writing for impact factor journal. Ya, di sini penulisnya untuk buku yang lain, ya, Christian Wederson, Project in Computing and Information System, a Student Guide, ya, second edition. Terus kemudian buku yang dikarang oleh Michael Benson, Jorgen Hansen, dan Borgen Olson, serta Bjorn Lundell, ya, Thesis Project, ya, tahun 2008. Yang bukunya ada di atas ini, ya. Terus kemudian yang berikutnya semua atau sebagian dari presentasi ini saya juga menyadur, ya, mengikuti dari website romisatriawahono.net. Berikutnya nanti kita akan belajar mengenai referensi manajemen, bagaimana membuat citasi, ya, menggunakan software Mendeley, ya. Terus kemudian kita akan coba belajar untuk menggunakan mind map, ya, dengan software Xmind, ya, mengumpulkan data-data penelitian, ya, menggunakan mind map. Terus kemudian berikutnya garis besar materi adalah pengantar penelitian, tahapan penelitian, ya, mind map untuk memahami topik penelitian, literatur review, penulisan ilmiah dan publikasi penelitian, terus kemudian systematic literature review, yang terakhir adalah pembimbingan dan presentasi penelitian. Untuk materi pertemuan pertama,
itu yang akan dibahas mengenai definisi penelitian, klasifikasi penelitian, gaya penelitian bidang computing, kontribusi dan orisinalitas penelitian ya. Baik, kita akan lanjut ke pengantar penelitian. Yang pertama adalah definisi penelitian. Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengapa melakukan penelitian? Ya. Jadi penelitian itu dilakukan karena adanya masalah penelitian. Yang kemudian masalah tersebut mungkin sudah diketahui oleh metode pemecahannya, tapi belum diketahui metode pemecahan yang lebih baik. Oleh sebab itu, bisa aja dicari metode penelitian yang lebih baik dan tepat untuk masalah penelitian tersebut. Berikutnya, mengapa melakukan penelitian? Bila kita lihat arti dari penelitian, salah bahasa Inggris, ya, itu diambil dari bahasa Inggris research, ya, dan bahasa Prancis recherche, ya. Re itu artinya kembali, to research artinya mencari. Berarti research mencari kembali, ya, atau kembali mencari, ya. Nah, menurut Benson ya dalam bukunya 2008 yang tadi sudah kita perlihatkan ya ada di sini ya. The process of exploring the known ya. Jadi proses untuk mengeksplorasi yang tidak diketahui. Ya. Belajar, studying ya, dan mempelajari sesuatu yang baru. Ya. Membangun pengetahuan yang baru. Ya, tentang sesuatu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya. Ya. Jadi proses ya, sebuah proses untuk mengeksplorasi ya yang tidak diketahui. Ya, intinya ya, salah satu insting terkuat yang dimiliki manusia adalah keinginan untuk mempelajari hal-hal yang baru biasanya. Ya, makanya belajar dan mempelajari sesuatu yang baru, new things ya. Ya, building, membangun new knowledge ya, pengetahuan yang baru. Sesuatu yang baru about things ya, tentang sesuatu. That no one yang tidak seorang pun mengerti sebelumnya ya. Berikutnya, apa yang dikejar di penelitian? Penelitian adalah sesuatu yang diharapkan ya. Riset adalah kegiatan yang diharapkan yang mana tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang orisinil ya. Jadi riset adalah ya aktivitas yang diinginkan ya yang tujuannya untuk memberikan kontribusi orisinil ya terhadap pengetahuan. Nah, ini dalam bukunya Dawson ya 2009. Kontribusi orisinil ya yang dikejar oleh penelitian atau pengertian menurut Dawson ya seperti ini ya. Segala sesuatu ya aktivitas yang diinginkan yang mana tujuannya adalah memberikan kontribusi. Berarti penelitian adalah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan. Bentuk kontribusi penelitian ya. Kegiatan penelitian dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Jadi, bentuk kontribusi penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan menyelidiki dan investigasi ya terhadap suatu masalah ya. Jika ada suatu masalah, berarti harus diselidiki dan investigasi secara berulang-ulang dan sistematis, terurut ya, secara berurutan dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori. Jadi tujuannya untuk apa? Menemukan atau kita merevisi sebuah teori. Ini benar nggak teori yang kemarin? Kita bisa ubah teori tersebut atau kita revisi, kita perbaiki atau kita tambah, ya bisa juga dikurangi, ya. Terus kemudian tujuannya adalah menemukan fakta juga dan akhirnya apa? Dibuatkan aplikasi atau menemukan aplikasi, ya dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta dan
aplikasi. Apa itu penelitian? Penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, ya. Di mana masalah penelitian biasanya muncul karena ada latar belakang masalah. Jadi, jika ingin kita mulai penelitian, yang perlu dicari adalah masalah penelitian tersebut. Masalahnya apa? Nah, apa yang melatar belakangi masalah tersebut? Jadi kalau ingin melakukan penelitian, berarti harus mencari masalah penelitian dan apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Nah, biasanya penelitian dilakukan dengan cara terencana, ya, harus direncanakan. Terus kemudian sistematis, berulang-ulang, ya, dan terukur. Nah, itu penelitian. Terus kemudian penelitian harus memiliki orisinalitas, ya, dan keterbaruan, ya. Jadi original dan novelty, ya, serta menghasilkan kontribusi, ya, yang orisinal. Jadi ada kontribusi yang memang benar-benar asli, benar-benar baru pada pengetahuan, memiliki kontribusi yang orisinal, ya, pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori maupun aplikasi. Dalam pengertian lain, ya, definisi penelitian itu kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menyampaikan hasil penelitian secara sistematis, efisien, dan berlandaskan pada suatu konsep atau teori dengan tujuan memecahkan suatu persoalan, memperjelas suatu fenomena, dan mengembangkan suatu konsep atau teori. Ini pengertian yang lain, ya, dari penelitian. Nah, pada slide berikutnya ini, ya, beberapa kesalahan pemahaman. Nah, biasanya orang meneliti, ya, itu salah dalam memahami penelitian tersebut, ya. Yang pertama adalah membangun software bukanlah suatu tujuan utama. Nah, kebanyakan tujuan utamanya adalah membangun software. Jadi sebenarnya, ya, penelitian itu bukan membangun software tujuan utamanya, ya. Jadi hanya testbed, ya, untuk mengukur hasil penelitian. Jadi software itu hanya testbed untuk mengukur hasil penelitian, ya. Jadi bukan tujuan utama. Nah, yang tujuan utamanya penelitian apa? Ya ini, menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, ya. Nah, ini adalah tujuan utama dari penelitian. Nah, berikutnya, mengembangkan dan menemukan teori, itulah yang disebut dengan kontribusi. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian, ya, menguji, mengembangkan, dan menemukan teori, ya. Nah, mengembangkan dan menemukan teori tersebut, ya, bisa dikatakan dengan kontribusi ke pengetahuan. Jadi ada kontribusinya. Kalau bisa, ya ini, penelitian itu memiliki kontribusi terhadap pengetahuan. Jadi kontribusi ke masyarakat, ya, ada yang menyatakan, wah ini termasuk kontribusi juga kalau ke masyarakat. Ya, kontribusi ke masyarakat, ya, tidak secara langsung bisa diukur karena itu tidak dimasukkan ke dalam tujuan, tapi ke manfaat penelitian, ya. Jadi kalau kontribusinya ke masyarakat, itu bisa dikatakan manfaat penelitian. Berikutnya adalah karakter penelitian. Peneliti itu boleh salah, ya. Bisa aja ketika meneliti itu salah dalam hipotesis, ya. Salah dalam analisis, ya, salah dalam pengujian dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, peneliti boleh salah, ya. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Terus kemudian nilainya tidak sampai 100%. Hasil penelitiannya tidak sampai 100%, tidak sampai 90%. Ternyata persepsinya salah, hanya 20%. Nggak apa-apa. Itu masuk ke dalam penelitian karena sudah masuk dalam proses penelitian. Nah, justru yang tidak boleh, ya, adalah bohong, ya. Peneliti tidak boleh bohong atau menipu, ya. Misalnya apa? Datanya dimanipulasi, ya. Datanya dibohongi. Itu juga termasuk tidak boleh dalam penelitian, ya. Jadi peneliti tidak boleh bohong. Berikutnya,
kita akan membahas klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian itu dibagi 3. Yang pertama adalah pendekatan, yang kedua metode, yang ketiga adalah jenis kontribusi. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dibagi 2, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, itu adalah metode. Ya, metode ini dibagi 4, ya. Metode penelitian tindakan, metode eksperimen, metode studi kasus, dan metode survei. Nah, berikutnya, yang ketiga adalah jenis kontribusi. Kontribusi ini yaitu dibagi menjadi kontribusi dasar, ya, dan terapan, kontribusi explanatory dan konfirmatory, ya, kontribusi deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Sekarang kita bahas mengenai pendekatan. Pendekatan itu dibagi 2, ya, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, ya, itu ciri-cirinya adalah berasal dari ilmu sosial, ya. Terus konsepnya peningkatan pemahaman terhadap sesuatu, ya, dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Ini menurut teori dari Benson, ya, tahun 2008. Sifatnya subjektif, ya, berorientasi ke observasi tanpa dikontrol, dan secara umum, ya, tidak ada generalisasi. Ya, ini menurut Baxter, Hughes, dan Type, ya, tahun 2006. Nah, berikutnya ciri-cirinya adalah dilakukan bidang sistem informasi, ya, dengan metode penelitian seperti studi kasus dan survei. Nah, biasanya alurnya itu berbasis pola alur induktif. Seperti apa pola alur induktif? Pola alur induktif yaitu pengamatan terhadap objek penelitian, ya, dari sifatnya khusus, ya, menghasilkan konsep atau teori baru, ya, secara umum. Nah, yang berikutnya pendekatan kuantitatif dari ilmu pengetahuan alam. Ini ciri-cirinya. Terus kemudian konsepnya bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja dan membangun penjelasan dari sesuatu. Terus kemudian ciri berikutnya adalah sifatnya objektif, ya, berorientasi ke verifikasi, observasi yang dikontrol, dan secara umum ada generalisasi. Ini menurut Baxter, ya, tahun 2006. Nah, ciri berikutnya adalah untuk pendekatan kuantitatif itu menggunakan skala numerik, ya. Terus kemudian pola alurnya itu berbasis deduktif induktif, ya. Seperti apa deduktif? Deduktif pertama adalah mengumpulkan teori, ya. Terus kemudian ada konsep, menghasilkan konsep, terus kemudian dirumuskan suatu hipotesis. Jadi sifatnya dari umum ke khusus. Nah, ini yang disebut deduktif, ya. Jadi deduktif adalah penalaran, ya, yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum. Ini pengetahuan sebelumnya, teori-teori sebelumnya yang bersifat umum, serta menyimpulkan pengetahuan baru, ya, menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Nah, ini pengetahuan baru yang bersifat khusus. Ya, ini hipotesis ini. Nah, ini disebut deduktif, ya. Terus berikutnya adalah induktif, ya. Induktif itu dimulai dari sini. Yang sifatnya khusus, ya. Hipotesis tadi, ya, rumusan hipotesis yang secara khusus, terus kemudian diuji. Uji hipotesis. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Jadi dari khusus terus ke umum. Nah, ini disebut induktif. Jadi induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang lebih spesifik, dari khusus, dan disimpulkan ke arah yang lebih umum, yaitu ditarik kesimpulan, ya. Ini menurut Benson 2008. Nah, ini contohnya, ya. Contoh penalaran deduktif. Secara premis, ya. Contohnya adalah jarak Jakarta-Surabaya kurang dari 750 km atau antara 750 dan 1.500 km atau lebih besar dari 1.500 km. Jarak Jakarta-Surabaya tidak lebih kecil dari 750 km. Jarak Jakarta-Surabaya
tidak lebih besar dari 1.500 km. Kesimpulannya adalah, maka jarak Jakarta-Surabaya antara 750 km sampai 1.500 km. Pertanyaannya adalah, apakah argumen di atas ini sahih atau valid? Nah, ini termasuk contoh dari penalaran deduktif. Berikutnya adalah contoh dari penalaran induktif. Premis Premisnya seperti ini. Pertama adalah apel 1 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Yang kedua, apel 2 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Dan yang ketiga, apel 3 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Nah, kesimpulan dari ketiga premis di atas adalah, jadi semua apel keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Nah, ini yang disebut contoh penalaran induktif. Berikutnya, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa yang membedakan dari penelitian tersebut, yaitu dilihat dari jenis data, proses penelitian, responden atau objek penelitian, dari instrumennya, tujuan penelitian, dan teknik pengujian atau teknik pengujian hipotesanya. Yang pertama adalah jenis datanya, untuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, proses penelitiannya, kalau kuantitatif itu deduktif, induktif, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau kualitatif, induktif saja, Nah, respondennya, ini kuantitatif itu harus banyak, Kalau kualitatif, hanya satu yang dijadikan objek, Terus kemudian instrumennya, kuesioner dan instrumen lain. Nah, kualitatif biasanya peneliti itu sendiri. Terus kemudian tujuan penelitiannya bersifat konfirmasi, bersifat konfirmasi karena memberikan kuesioner, instrumen kepada orang lain. Nah, kalau yang kualitatif, itu eksplorasi, dia mengeksplor terus, mencari, mengembangkan. Nah, terus kemudian teknik pengujian hipotesanya itu menggunakan statistik kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu pengujiannya biasanya itu perbedaannya, Untuk berikutnya adalah kita masuk kepada metode. Metode itu dibagi dengan 4, Yang pertama adalah penelitian tindakan. Yang kedua eksperimen. Yang ketiga studi kasus. Yang keempat adalah survei. Yang pertama adalah penelitian tindakan. Nah, biasanya untuk penelitian tindakan itu ciri-cirinya adalah studinya berupa monitoring dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti secara hati-hati yang tujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Itu menurut Herbert, tahun 1990, Untuk yang berikutnya, eksperimen, itu ada investigasi, hubungan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Nah, itu eksperimen. Melibatkan pengembangan dan evaluasi. Itu eksperimen. Bisa juga eksperimen ini itu melakukan hipotesa, Misalnya adalah hipotesanya mahasiswa ISB Atmaluhur, yang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian yang di semester 2 atau semester 3, itu bisa lebih banyak lulus tepat waktu daripada mahasiswa di semester 4 yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu eksperimen. Jadi, ada semacam perlakuan, Ada hubungan sebab akibatnya dan perlu diuji coba, oleh peneliti. Nah, melibatkan apa? Pengembangan dan evaluasi. Perlu ada pengembangan, ada evaluasi. Perlu diuji, perlu diuji. Nah, terus kemudian studi kasus, yaitu ciri-cirinya adalah eksplorasi, satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Ini menurut Comfort dan Smithson, dan 2006, Jadi berdasarkan eksplorasi, dikembangkan berdasarkan studi kasusnya apa, seperti apa, situasinya seperti apa. Nah,
perlu diketahui dulu secara mendalam. Nah, berikutnya adalah survei. Nah, untuk survei, ciri-cirinya adalah itu melakukan pengumpulan data, ya, yang diambil dari populasi yang bisa diukur, ya. Ya, ini menurut Saunders tahun 2007. Terus kemudian ciri-ciri dari survei ini, ya, itu melibatkan penggunaan kuesioner dan interview. Nah, semua ini itu diambil dari buku Dawson tahun 2009. Berikutnya untuk jenis kontribusi, ya. Bila kita lihat di sini paling bawah adalah murni, ya. Penelitian murni ini adalah dimaksud penelitian dasar. Berikutnya penelitian terapan. Terus ada explanatory dan confirmatory. Terus kemudian ada kualitatif, kuantitatif. Terus kemudian ada deskripsi, eksperimen dan korelasi. Nah, kalau penelitian dasar, ya, kontribusinya dasar nih, ya. Berdasarkan penelitian dasar itu memang biasanya itu terdapat pada ilmu-ilmu dasar, ya, ilmu biologi, kimia murni, ya, computer science, ya. Ya, misalnya computational logic, ya, untuk murni, ya, penelitian dasar. Nah, penelitian dasar bisa juga disebut, ya, ini penelitian murni karena penelitian ini termasuk penelitian fundamental, ya, mempunyai tujuan meningkatkan landasan teori ilmiah, ya, dalam rangka meningkatkan pemahaman, ya, atau prediksi suatu fenomena, ya, atau lainnya. Nah, penelitian dasar itu biasanya berkontribusi pada pengetahuan teoritis di suatu bidang. Nah, makanya ada yang mendefinisikan bahwa penelitian dasar itu untuk meningkatkan kemampuan ilmiah, biasanya untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan yang praktis, ya. Jadi tanpa praktek, ya, nggak ada praktisnya, nggak ada prakteknya. Ya, biasanya hasil penelitian tidak segera dipakai untuk penelitian dasar. Namun untuk waktu jangka panjang akan segera dipakai. Jadi secara sederhananya dapat diartikan bahwa penelitian dasar adalah penelitian empiris, ya, yang tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pengetahuan teoritis, ya, di suatu bidang. Ini jadi termasuk penelitian dasar, ya. Berikutnya adalah penelitian terapan, ya. Penelitian terapan biasanya itu mengambil penelitian dalam sebuah organisasi, ya, atau perusahaan. Tadi sudah dijelaskan explanatory dan confirmatory, ya. Kemudian ada kualitatif kuantitatif juga tadi sudah dijelaskan. Terus kemudian ada deskripsi, eksperimen dan korelasi. Eksperimen ini sama seperti riset development, ya. Kalau deskripsi itu biasanya penelitian interpretasi dan kontribusi. Kalau korelasi, ya, untuk korelasi ya dilakukan yang kebetulan itu adanya suatu faktor, ya. Penelitian korelasi, ya, itu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel, ya, atau lebih, ya, tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel yang lain, ya. Jadi penelitian korelasi itu biasanya penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ini adalah untuk slide ini adalah jenis-jenis kontribusi. Oke, slide berikutnya adalah, ya, slide berikutnya adalah gaya penelitian bidang computing. Di mana di bidang computing ini terdiri dari computer engineering, information system, computer science, ya, information technology, dan software engineering. Di mana masing-masing mempunyai peran tersendiri, yaitu computer engineering itu pengembangan sistem terintegrasi software dan hardware, ya. Bisa dikatakan computer engineer. Untuk information system yaitu analisa kebutuhan dan proses bisnis, ya, serta desain sistem. Bisa dikatakan atau disebut sebagai sistem analis. Nah, computer science, ya, itu membahas mengenai konsep computing dan pengembangan software. Nah, bisa dikatakan computer scientist. Nah, information teknologi atau IT, ya, itu membahas mengenai pengembangan dan pengolahan infrastruktur IT. Nah, bisa dikatakan sebagai network engineer. Nah, untuk software engineering,
ya, pengembangan software dan pengelolaan tahapan SDLC ya, bisa dikatakan software engineer. Untuk berikutnya perbedaan antara information system dan computer science ya. Bisa terlihat perbedaannya adalah kalau information system itu berada pada aspek manajemen, organisasi, analisis dan pemanfaatan metode computing. Nah, fokusnya itu mengintegrasikan teknologi informasi ya dan memberikan solusi pada bisnis proses ya, mempertemukan informasi yang dibutuhkan ya pada bisnis di perusahaan. Nah, kalau computer science ya bisa dilihat ini membahas tentang aspek teknis ya dari metode computing. Ya, computer science itu lebih luas cakupannya ya, yaitu membahas mengenai theoretical ya, teori ya, dan fondasi dasar-dasar algoritma. Ya, di dalamnya termasuk robotik, computer science, intelligent system, bioinformatics dan yang lainnya. Nah, perbedaan yang jelas ini bisa dilihat pada tabel. Ya, bidang-bidang computing, information system dan computer science itu secara konten ya perbedaannya itu pada aspek manajemen dan aspek teknik ya di computer science ya. Terus kemudian riset metode ya, metode risetnya itu berdasarkan studi kasus, survei dan eksperimen. Nah, kalau computer science hanya eksperimen. Nah, tujuan penelitiannya itu berfokus pada analisis dan application ya. Ya. Terus kalau computer science itu pengembangan dari metode tersebut ya. Terus kemudian kontribusi dan originalitas ya. Berikutnya adalah penelitian ya yang diharapkan ya atau diinginkan itu dapat memberikan kontribusi yang orisinal pada pengetahuan ya. Ini menurut Dawson tahun 2009 yang sudah pernah kita bahas tadi di awal. Terus kemudian jadi kontribusi originalitas itu ya kita melakukan kegiatan penyelidikan, penelitian dan investigasi ya terhadap suatu masalah. Jadi cari dulu masalahnya, terus kemudian dilakukan berulang-ulang ya. Dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis, berurut ya. Terus kemudian dengan tujuan untuk menemukan atau merevisi teori, fakta dan aplikasi. Ada dua ya, originalitas pada metode dan originalitas pada masalah. Perbedaannya kita bisa lihat untuk metode memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan, tapi dengan metode yang berbeda ya. Terus model penelitian yang kontribusi ada pada pengembangan metode ya atau peningkatan metode. Terus kemudian originalitas ada pada masalah. Perbedaannya ada pertama adalah memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Yang kedua, model penelitian berkontribusi ya pada penemuan masalah baru ya sebagai objek penerapan metode. Nah, ini contohnya ya, judul dan kontribusi. Kontribusi pada metode penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Nah, kontribusinya adalah pada menerapkan metode XYZ ya. Berikutnya untuk judul penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 6 parameter. Ya, ini contoh dari kontribusi pada masalah. Nah, kontribusinya terlihat pada apa? 6 parameter. Yang tadinya kebanyakan orang menggunakan 2 parameter. Jadi, menambahkan parameter itu termasuk kontribusi pada masalah. Nah, kontribusi pada masalah dan metode kita bisa lihat dengan judul penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk menentukan desain bendungan dengan 4 parameter. Ya. Kontribusinya apa? Yang pertama adalah penerapan metode XYZ. Ya, metode XYZ termasuk kontribusi ya untuk memecahkan masalah. Nah, yang kedua adalah penentuan bendungan dengan 4 parameter. 4 parameter tadi yang menjadi kontribusi. Nah, ini contoh yang tanpa kontribusi. Kebanyakan para peneliti itu
tanpa kontribusi, ya. Misalnya ini ya, di Jakarta hanya membedakan tempatnya saja, di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, ya. Diharapkan kita dalam meneliti itu tidak terjebak ya, tidak terjebak dengan objek ya, hanya mengganti objek. Ya, tapi bagaimana kita menerapkan algoritma tersebut ya untuk memecahkan masalah dan menambahkan sebuah parameter seperti itu. Nah, ini contohnya ya kontribusinya. Current boundary of work knowledge ya. Nah, kita misalnya berada di sini. Nah, ini bisa dikatakan kontribusi. Nah, ini juga sama. Menambahkan di sini termasuk kontribusi. Contohnya logika fuzzy ya. Logika fuzzy. Kita menambahkan di mana? Oh, di bagian sini ya. Ini kita menggunakan metode Sugeno. Terus kemudian kita tambahkan lagi di sebelah sini. Itu metode Tsukamoto. Tambahkan lagi sebelah sini metode Mamdani. Ya, tambahkan lagi sebelah sini, kita revisi metode Mamdaninya, terus kemudian kita tambahkan algoritma yang baru. Nah, itu termasuk dari kontribusi penelitian. Yang berikutnya, support vector machine ya, atau dikenal dengan SVM. Ya, ada parameter selection problem ya. Bagian sini ya, akan kita seleksi, akan kita lihat parameternya, permasalahannya. Nah, menggunakan apa? Genetik algorithm ya, algoritma genetika. Ya, seperti itu. Bisa aja kita menambahkan parameter yang lain yaitu PSO ya, terus kemudian HCO ya. Nah, itu termasuk dari kontribusi penelitian. Untuk berikutnya ya, perbedaannya penelitian D1 ya, penelitian D3, S1, S2 dan S3. Lihat dari aspeknya, level kontribusi, bentuk kontribusi dan target publikasi. Perbedaannya ya sangat jelas sekali. Untuk D3 D4 itu hanya kemampuan teknis ya yang dibutuhkan. Terus kontribusinya adalah implementasi dan pengembangan. Ya, nanti berupa aplikasi jadinya. Terus kemudian untuk skripsi ya S1 bisa dikatakan D4 itu pengujian teori. Nah, nanti bentuk kontribusinya itu pengembangan dari teori tersebut ya. Jadi dari teori yang tadi itu diimplementasikan dan dikembangkan. Ya, kalau yang D3 bedanya itu tidak perlu ada pengetahuan tentang teori yang akan dikembangkan. Ya, cukup hanya kemampuan teknis saja yang diandalkan ya untuk membuat suatu program biasanya atau aplikasi. Nah, kalau ini untuk S1 itu ada pengujian teori. Teorinya apa? Berdasarkan algoritma apa? Berdasarkan metode apa? Terus kemudian diimplementasikan. Nah, kalau bisa dikembangkan. Nah, dibuat aplikasi. Kemudian jadi aplikasinya, nah baru dipublikasikan. Nah, pada jurnal nasional ya. Sekarang jurnal nasional itu ada jurnal nasional terindeks ya, indeks S5 ya, S4, S3 ya, S2, S1 ya. Kalau penelitiannya kontribusinya itu sangat baik, ya bisa dicoba mulai di jurnal S3, S2, S1 ya. Yang terindeks ya maksudnya. Terindeks Sinta maksudnya ya. Terus kemudian tesis ya, S2 itu ada pengembangan teori untuk level kontribusinya ya. Terus kemudian diperbaiki, ditambahkan ya. Terus kemudian hasilnya nanti ditampilkan atau submit ke jurnal atau ke conference internasional maksudnya. Nah, disertasi ya S3 itu ada penemuan teori baru. Terus kemudian ada substansi ya yang ditemukan. Nah, ini bisa masuk ke dalam jurnal internasional, yaitu bedanya ya. Jadi kalau D3 cukup menguasai skill teknis saja dalam mengembangkan aplikasi di sebuah perusahaan atau organisasi. Terus kalau S1 itu apa namanya uji teori ya, pengujian teori. Ya. Terus kemudian dilakukan pengembangan pada software, diuji coba pada software.
apakah benar ya teori tersebut ya. Terus kemudian kalau S2 dan S3 itu ada pengembangan teori. Kalau S3 lebih ke kontribusi pada metode ya. Nah, ini contohnya ya. Penelitian memiliki kontribusi seperti ini. Tidak memiliki kontribusi, kenapa? Karena harus lebih detail ya. Kalau bisa kontribusinya jelas, algoritma genetikanya untuk apa? Ya, seperti itu. Terus kemudian penambahannya adalah guided local search strategies. Nah, seperti ini masih kurang lengkap ya. Kalau bisa algoritma ini untuk apa? Ya, selain untuk menentukan kelulusan, nah di sana ada penghitungan entropi berbasis metode ABC. Nah, jadi dengan adanya perubahan ini ya, setelah diketahui, jadi diharapkan penelitiannya itu berkontribusi ke pengetahuan dan bisa menembus ke jurnal internasional terindeks. Nah ini ya, penelitian memiliki kontribusi. Yang mana memiliki kontribusi, yang mana tidak. Bisa kita lihat perbedaannya. Ya, ini 1, 2, ya kita lihat ya. Ini tidak, kenapa? Kita lihat. Nah, ini memiliki kontribusi. Kenapa? Karena apa? Karena lebih detail ya. Lihat penerapan network ya, neural network untuk prediksi harga saham pada perusahaan. Ya. Ini hanya memakai algoritma saja untuk memprediksi harga. Tapi tidak ada bagaimana cara prediksi ini secara otomatis ya, atau ditingkatkan ya, atau digabungkan ya, atau menambahkan parameter seperti itu ya. Ya, kalau ini yang kedua, jadi neural network itu akan dilakukan secara otomatis dalam pemilihan arsitektur jaringannya ya. Terus kemudian menggunakan algoritma semut, ada penambahan algoritma ya. Berikutnya modifikasi. Nah, ini benar karena ada modifikasi perhitungan gain dan entropi untuk meningkatkan akurasi. Jadi lebih detail ya, akurasi. Apa yang ditingkatkan? Akurasi. Dengan algoritma apa? C45. Nah, penerapan TOGAF. Ini salah atau kurang ya. Penerapan framework TOGAF untuk pengembangan enterprise arsitektur ya. Penerapan framework TOGAF untuk pengembangan enterprise arsitektur pada organisasi ABC. Beda dengan yang di bawah. Kenapa? Karena yang di bawah itu ada kata dimodifikasi ya pada perusahaan skala kecil dan menengah. Penerapan COVID ya, tata kelola organisasi. Nah, ini masih kurang. Kenapa? Karena COVID hanya sebagai dipakai ya, metode yang hanya dipakai. Kalau bisa digabungkan ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan yang lebih komprehensif ya. Penerapan algoritma genetika untuk penjadwal mata kuliah. Ya, kita lihat kurang kira-kira apa ya untuk penjadwal mata kuliah meningkatkan akurasi ya atau secara otomatis seperti itu ya, bisa lebih detail lagi. Jadi kontribusinya jelas. Nah ini ruang lingkup sistem informasi ya untuk bidang sistem informasi ini banyak, termasuk ada ilmu komputer juga di dalamnya. Terus kemudian ini ada design support system, ya kemudian ada data management, ya. Terus kemudian ada human computer interaktif ya, bidang-bidang dari sistem informasi. Ya. Nah, parameter penelitian yang berkualitas itu bisa dikatakan penelitian dilakukan secara logis ya, secara logika, masuk akal ya, terus sistematis, dia terurut ya, terencana, dan hasil penelitiannya dapat divalidasi dan terukur. Ya, ini menurut Supino dan Borer ya, 2012. Berikutnya, penelitian yang empiris dilatar belakangi oleh situasi yang real.
Ya, jadi memang nyata ada penelitian tersebut, ya. Terus kemudian datanya valid, ada dan nyata, konkret, ya. Berikutnya, penelitian memiliki kebaruan. Jadi, kalau bisa penelitian itu memiliki atau mempunyai kebaruan, novelty, yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ya. Terus kemudian, penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan. Kalau bisa, penelitian itu memang berkontribusi pada pengetahuan. Yang menghasilkan apa? Ya, robot bisa membaca berita, ya. Robot bisa mengantarkan makanan, ya. Dengan algoritma apa? Ya, neural network. Sekarang pakai deep learning, ya seperti itu ya. Jadi keasliannya, originalitasnya itu tinggi, ya. Terus penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang karakternya bisa digeneralisasi untuk objek yang lain. Ya kalau bisa penelitian itu berkontribusi ke pengetahuan, ya, dan bisa digunakan di objek yang lain. Misalnya sekarang di objek apa? Komputasi ya, komputer, ya, image processing bisa juga dipakai di bidang ekonomi, bisa juga dipakai di bidang kedokteran, ya, bisa juga dipakai di bidang hukum dan sebagainya, ya. Objek-objeknya juga bisa berbeda-beda, ya. Sekarang pakai di mana, ya? Di mata, ya. Terus kemudian dipakai di mana? Ya, berikutnya bisa dipakai di kendaraan, ya, dan seterusnya. Nah, penelitian bisa direplikasi oleh peneliti lain dan bisa ditiru maksudnya. Jadi hasil penelitian kita itu bisa ditiru oleh peneliti lain, bisa diikuti oleh peneliti lain. Jadi sambung menyambung ya, estafet ya, bisa ditiru ya, bahwa ada penelitian sebelumnya, ada dasarnya. Nah, penelitian yang mendapatkan sitasi yang tinggi dari peneliti lain ya setelah dipublikasi dalam bentuk paper jurnal ilmiah, ini masuk ke dalam penelitian yang berkualitas. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita berikutnya akan bertemu pada pertemuan yang kedua, ya. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, klik loncengnya agar video ini tetap terus bisa dibuat dan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi orang banyak ya. Terima kasih, ya cukup sekian. Bye.